Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah kisah inspiratif yang bersumber dari Min Ajaibil Ilaj Bisodaqah dari Syekh Abdul Hadi Badrah, Imam Masjid Jami'ur Ridwan di Halab, Syria. Beliau bercerita, sepasang suami istri dikaruniai seorang anak pada tahun pertama masa pernikahannya. Tentu saja mereka sangat gembira dengan anugerah Allah tersebut karena memiliki anak termasuk salah satu harapan besarnya. Akan tetapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menimpakan penyakit aneh kepada sang anak yang masih bayi itu. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Berbagai ikhtiar pengobatan telah dilakukan kedua orang tuanya, namun pengobatan seakan tak berdaya untuk menyembuhkannya. Keadaan sang anak semakin memburuk. Tidak hanya keadaan anaknya yang semakin memburuk, keadaan ibu bapaknya pun menjadi buruk akibat kesedihan dan besarnya energi yang dikeluarkan untuk mengobati anak semata wayangnya itu. Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati karena kami merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami, ujarnya. Ketika kondisi sang anak sudah sangat mengkhawatirkan, ada seseorang yang menunjukkan kepada pasangan muda ini seorang dokter yang berpengalaman dan terkenal. Mereka pun segera mendatangi dokter tersebut. Saat tiba di tempat praktek dokter itu, demam anaknya semakin tinggi. Dokter itu pun berkata, apabila panas anak Anda tidak turun malam ini, kemungkinan besar dia akan meninggal esok hari. Keduanya kembali bersama sang anak dengan kegelisahan yang memuncak. Sakit menyerang tubuh sang ayah, memikirkan anaknya hingga kelopak matanya tak mampu terpejam tidur malam hari. Untuk menenangkan diri, dia pun segera sholat dan memohon jalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat, dia langsung pergi dengan wajah bermuram durja, meninggalkan istrinya yang menangis sedih di dekat kepala anaknya. Anak muda ini terus berjalan di jalanan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk anaknya. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang sodakoh yang berbunyi, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Namun dia bingung, siapa yang harus dia temui pada waktu malam seperti ini? Dia bisa saja mengetuk pintu seseorang dan bersedekah kepadanya, tapi yang akan dikatakan oleh tuan rumah kepada dia jika dia melakukan itu? Dalam kondisi bimbang seperti itu, tiba-tiba ada seekor kucing kelaparan yang mengeong di kegelapan malam. Dia pun segera teringat pada pertanyaan seseorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Apakah berbuat baik pada binatang kami ada pahalanya? Rasulullah menjawab, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tanpa pikir panjang, dia pun segera kembali ke rumah, mengambil sepotong daging dan memberi makan kucing itu. Dia menutup pintu belakang rumahnya. Suara pintu itu bercampur dengan suara istrinya yang bertanya, mengapa kamu telah kembali dengan cepat? Dia pun bergegas menuju ke arah istrinya dan mendapati wajah sang istri telah berubah. Dari permukaan wajahnya terlihat raung kegembiraan. Wanita muda itu berkata, sesudah engkau pergi aku tertidur sebentar, masih dalam keadaan duduk. Maka aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dalam tidurku aku melihat diriku mendekap anakku. Tiba-tiba ada seekor burung hitam yang sangat besar dari langit yang terang hendak menyambar anak kita untuk mengambilnya dariku. Aku menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang menyerang secara dahsyat burung itu, dan keduanya terlibat perkelahian sengit. Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu, karena si burung badannya gemuk. Namun akhirnya burung elang itu pun pergi menjauh. Aku terbangun mendengar suaramu ketika datang tadi. Mendengar cerita istrinya, dia hanya tersenyum melihat suaminya. Sang istri menatap ke arahnya dengan terheran-heran. Keduanya lalu bergegas mendekati anaknya. Dilihatnya, demam sang anak sudah mereda dan matanya sudah mulai terbuka. Esok harinya, sang anak sudah mau makan dan sehat seperti sedia kala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa ketika Allah menunda ijabah doa itu. Dialah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihannya kepadamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak, pada waktu yang dikehendakinya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi semua apa yang kita kehendaki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam keistiqomahan dalam meraih naungannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.